Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Kami sedang berada di studio Radio Silaturahim, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita ketemu lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Dan kali ini kita akan masih membahas pertanyaan yang dilontarkan oleh Rich Boy, pendengar Rahasia, yang memposting berbagai pertanyaan di seputar, pokoknya menjawab subhat yang dilontarkan kepada Al-Quran. Ini oleh Rich Boy. Tahu nama sebenarnya atau bukan ini ya. Seperti misalnya perkataan di mana Allah itu gaib atau bukan, dan lain-lain. Ini adalah sesi kedua. Sesi pertama sudah dijawab pada pekan lalu ya. Sekarang akan dibantu oleh Rizal Al-Haq. Assalamualaikum Rizal. Satu sen. Assalamualaikum. Satu tong. Kita buka dulu acara ini dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Yaitu menjawab subhat yang dilontarkan kepada Al-Quran oleh pendengar Rahasia yang bernama Rich Boy. Pertanyaannya apa-apa saja ini kelihatannya cukup nakal pertanyaannya ya. Silakan Kang Rizal dibacakan apa-apa saja pertanyaan dilontarkan. Kita akan bacakan komentar dari akun Rich Boy ya, seperti yang saya sampaikan di sesi kemarin. Ini komentar dari konten YouTube yang kami upload dengan tema berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Dan beberapa komentarnya cukup menarik untuk kita bahas. Nih kita bahas komentar yang kedua dan ketiga hari ini insya Allah. Saya bacakan komentar yang pertama itu, apakah Allah itu goib? Mari kita kupas tuntas. Ada sebagian orang di dunia ini mengatakan kalau Allah itu goib. Padahal Allah itu tidak goib. Sebab yang goib itu adalah setan. Sebab setan dikatakan goib karena tidak terlihat dan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan manusia. Sebab setan tidak bisa menciptakan apapun, melainkan apa yang dilakukan setan itu semua jahat. Sebab Allah tidak dikatakan goib karena Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan Allah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai juru selamat manusia untuk bisa sampai ke surga. Memang benar Allah itu tidak terlihat tetapi nyata di dalam iman kita dan terbukti dari ciptaannya dan firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu gaib, berarti orang tersebut belum mengenal Allah dengan benar di dalam imannya. Karena tidak mungkin kita bisa beriman kepada yang tidak pasti. Perlu kita harus ketahui bahwa tidak semua yang tidak terlihat oleh mata manusia dikatakan goib. Contoh, 1. Surga tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi tidak dikatakan goib. Karena surga memiliki manfaat bagi manusia, yaitu tempat yang akan kita tuju di dalam kehidupan yang kekal nanti setelah akhir zaman. Kedua, angin atau udara tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi tidak pernah dikatakan goib karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Maka seperti itulah Allah di dalam iman kita manusia bagi yang beriman kepadanya. Karena semua perkataan Allah itu pasti terjadi dan pasti digenapi. Ingatlah saudaraku, jika Allah itu goib, maka semua perkataan atau firman-Nya dan ciptaannya pasti goib. Begitu juga surga yang dijanjikan Allah itu pasti goib juga dong. Karena tidak terlihat oleh mata manusia. Maka iman kita juga pasti goib karena beriman kepada Allah yang goib.
Bagaimana menurut saudara? Katanya. Ada catatan di bawahnya itu, marilah kita mencari Allah yang pasti. Jangan Allah yang gaib. Supaya kita dapat beriman kepada firman-Nya yang pasti. Surga yang dijanjikan pasti. Keselamatan yang dijanjikan pasti. Sehingga iman kita juga pasti karena beriman kepada Allah yang pasti dan nyata. Nah, saya bacakan juga pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya, komentar selanjutnya. Ini masih dari Rich Boy. Coba dulu saudaraku, orang muslim, para ahli kitab, ulama, ustadz, dosen, dan mahasiswa atau mahasiswi menguji kebenarannya dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Perkataan Allah di dalam Al-Quran adalah 1. Allah yang mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan mereka dan memberi azab kepada mereka. Ini tertuang dalam Al-Baqarah ayat ke-7. Maka bertentangan dengan Al-Mujadalah ayat 19 yang mengatakan bahwa setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Apakah benar Allah yang melakukan itu? Sebab yang mengunci hati, pendengaran, dan penglihatan adalah iblis, bukan Allah. Apa maksud dan tujuan Allah melakukan itu kepada manusia? Kemudian yang kedua, Allah yang menyuruh bertobat, lalu menyuruh bunuh diri, supaya tobatnya diterima Allah. Ini katanya tertuang dalam Al-Quran ayat ke-54 dan An-Nisa ayat 66. Nah, apa maksud dan tujuan Allah menyuruh bertobat, lalu bunuh diri? Apakah bunuh diri itu masuk surga? Apakah itu ajaran yang benar atau ajaran sesat? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Allah yang menipu. Ini tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Nah, apakah maksud dan tujuan Allah menipu manusia yang melakukan sholat dengan malas? Apakah Allah itu penipu? Kemudian pertanyaan keempat, Allah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 14. Kemudian lanjutan dari pertanyaan nomor 4 itu, apa maksud dan tujuan Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian? Apakah Allah itu senang dengan kegaduhan dan keributan? Demikian komentar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rich Boy di akun YouTube Brasil TV, yang ini cukup menarik, yang akan kita gali, kita bahas oleh guru kita Ustaz Hussein Alatas, didampingi juga oleh Ustaz. Mungkin Ustaz Tatang sebagai pengantar bisa menambahkan. Silakan Ustaz Tatang. Kang Rizal, hartunun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Habib Hussein Alatas, ya, Bapak Haji Muhammad Krisna, Ustaz Rizal, juga kru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cukup cerah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengkaji Ulumul Quran atau di bawah naungan Al-Quran. Hal yang sangat menarik yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, ya, dari Rich Boy, ya, itu ya. Itu menunjukkan bahwa kalau kita nilai, ya, dari sisi pandangan akal sehat itu merupakan orang yang tidak sehat, gitu ya. Orang yang tidak sehat, ya. Apa orang yang lupa diri, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya. Kenapa? Karena terlihat hanya mengambil separoh-separoh dari kehadiran kitab suci Al-Quran. Pada sangat jelas Al-Quran itu merupakan petunjuk, ya, bagi manusia, dan secara khusus hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang bertakwalah yang mengambil porsi sebagian besar daripada kehadiran kitab suci Al-Quran. Termasuk kalau kita misalkan mendalami surah Al-Fatihah saja, sebenarnya kita dapat memahami semuanya, ya, gitu. Kita dalami, kita pelajari dengan baik, ya, dari ayat pertama sampai
ayat 7 itu memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa di situ juga dijelaskan khususnya buat kita sebagai umat Islam ketika berdoa ya di surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya. Dan di situ diberikan komentar lagi penafsiran, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang sesat. Ini kan sudah sangat jelas. Kemudian telusuri sebagai pelaku-pelaku yang diberi nikmat itu digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 69 ya. Yaitu yang diberi nikmat itu golongan para nabi dan rasul, kemudian siddiqin, syuhada, solihin, dan orang-orang soleh. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelas guru kita yang akan membahasnya, tetapi tadi dari sisi komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu menunjukkan ya betapa naibnya ya hanya membuat sesuatu yang tidak jelas ya. Seharusnya memahami Quran itu runut ya, dari mana ya, tidak bisa diambil hanya separoh-separoh gitu. Mudah-mudahan kalau muslim ya bertobat ya, kalau non muslim ya memang sudah non muslim, mau diapain gitu ya. Dan itu termasuk bagian orang yang dikunci mati oleh Allah, walaupun pengertian kunci mati itu sebenarnya dirinya sendiri ya, tidak mau terbuka untuk menerima kebenaran ya. Dan bertobat dan gunakanlah akal sehatnya untuk mencari kebenaran. Selanjutnya kita harapkan uraian yang lebih luas ya guru kita, supaya yang memberikan komentar itu bertaubatlah kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilma wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh yang memberikan sumbangsinya dalam tegaknya berjalannya Radio Silaturahim ini, kepada seluruh saudara-saudari kita seiman, demikian pula seayah seibu yang diciptakan dari asal usul yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah memulai sesi pertama, dialog secara tidak langsung, karena pihak kedua tidak hadir tapi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui akun YouTube-nya, yaitu renungan di bawah naungan Al-Quran dengan subtema menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan terhadap Al-Quran. Penting hal ini untuk kita lakukan agar kaum muslimin juga dapat memahami maksud-maksud ayat Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini sebetulnya mempertajam pemahaman kita. Karena pertanyaan yang datang dari mereka-mereka yang meragukan, apabila dijawab sesuai dengan tuntunan Al-Quran, akan menambah keyakinan orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan pertama pada kali ini adalah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ghaib? Kalau Allah ghaib berarti tidak pasti. Kalau tidak pasti berarti kita beriman kepada sesuatu yang pasti. Dalam hal ini kita menjawab bahwa ucapan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan tidak gaib itu sebetulnya merupakan apa yang diterangkan Al-Quran. Apa yang diterangkan Quran. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang awal,
Karena dia mengawali sesuatu sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Wal akhir, dan dialah yang akhir karena segala sesuatu kembali kepadanya. Dialah yang memutuskan sedangkan dia tidak apa? Tidak pernah berakhir. Kemudian wadh-dhahir, walaupun dia tidak terjangkau oleh indera kita, sebetulnya keberadaannya merupakan keberadaan yang apa? Yang paling jelas, yang paling nampak. Karena alam raya ini keberadaannya bergantung kepada Allah. Kehidupan kita adalah karunia dari Allah. Akal kita, ilmu kita, pikiran kita, organ tubuh kita, sistem di tubuh kita bekerja semua dengan Allah. Nah kalau Allah gaib, meninggalkan kita apa jadinya? Alam raya dan seluruh isi termasuk kita akan binasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Eksistensi yang paling jelas, yang paling nampak. Oleh karena itu ketika Imam Ali ditanya, hal ra'aita rabbak, apa kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab apa oleh Imam Ali? Kaifa a'budu man lam arah. Bagaimana saya akan menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Tapi yang melihat kalbu kita dengan hakikat keimanan, seperti yang diucapkan oleh saudara kita Rich Boy. Malam tarahul uyun, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata. Karena walaupun mata tidak melihat bukan berarti tidak ada. Pandangan mata terhalang oleh dinding-dinding, ya, oleh tirai. Sedangkan kalbu kita walaupun bola mata tidak melihat, ya, karena keterbatasan bola mata kita, bukan karena ketidakjelasan Allah. Keterbatasan bola mata kita yang hanya terbatas untuk melihat objek dengan jarak tertentu, dengan ukuran tertentu. Terlalu jauh tidak terlihat, terlalu dekat tidak terlihat. Kalau kita letakkan tangan kita di mata tidak akan terlihat. Terlalu jauh juga, terlalu kecil tidak akan terlihat, terlalu besar juga tidak akan terlihat. Jadi kalbu merasakan, menyaksikan, melihat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu jelas walaupun bola mata kita tidak mampu melihat. Sebagaimana kita merasakan keberadaan ruh, keberadaan nyawa kita, keberadaan jiwa kita. Betul tidak? Keberadaan juga magnet walaupun kita tidak mampu melihat, tapi dengan adanya besi, magnet yang menarik besi yang lain, kita merasakan, betul tidak? Walaupun mata tidak melihat. Oleh karena itu semua ini bukan hal yang gaib, bukan hal yang gaib. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan eksistensi yang paling nampak, yang paling jelas. Tapi dalam waktu yang sama, al-batin. Al-batin maksudnya apa? Yang tidak terlihat oleh indera kita. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ilmunya, dengan penjagaannya. Walaupun mata tidak melihat, tapi masa Anda tidak merasakan jantung yang bekerja, kedua paru-paru yang berkembang dan kuncup pencernaan yang bekerja, semua di balik semua ini siapa? Dan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari apa? Pembuluh darah kita sendiri. Detak jantung kita yang kita rasakan tidak sedekat Allah dengan kita. Kalau kita memegang detak jantung kita atau kita pegang nadi kita merasakan. Tapi Allah lebih dekat dari semua itu. Allah lebih dekat. Cuma indera kita tidak mampu melihat. Jadi benar seperti yang Rich Boy katakan, bahwa Allah merupakan apa? Merupakan eksistensi yang selalu bersama kita, menemani kita, menjaga kita, melindungi kita, dan hati kita betul-betul merasakan kedekatan Allah dengan kita. Di saat Allah meninggalkan kita, apa jadinya? Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah yang menahan langit bumi agar tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau Allah tinggalkan lalu lenyap di langit bumi, siapa lagi yang mampu untuk menahan? Nah, lalu kita bertanya, yang diterangkan dalam Al-Quran sebagai hal-hal yang gaib yang mesti kita imani sebetulnya apa?
Nah, di sini perlu kita berbicara tentang kata ghaib. Kata ghaib dalam bahasa Arab itu bukan berarti tidak ada. Contohnya, pada hari ini dosen atau murid fulan ghaib. Orangnya ada, tapi tidak berada di kelas. Orangnya ada, tapi tidak berada di kelas. Bukan berarti mengingkari keberadaan mereka. Faham enggak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bukan hanya ada, bersama kita, menemani kita dan menemani seluruh makhluk di alam raya. Karena kedekatan Allah dengan hambanya bukan kedekatan ruang dan waktu, tapi kedekatan dalam arti yang paling sempurna. Jadi Allah bersama kita di sini, bersama juga hambanya yang di benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan termasuk yang di langit maupun makhluk-makhluknya yang berada dalam perut bumi ataupun yang di kedalaman lautan. Tapi kalau keberadaan kita kan terikat oleh ruang dan waktu. Saya bersama Pak Otong jauh dari Pak Krisna sedikit. Betul nggak? Yeah. Saya bersama Pak Otong, Pak Krisna di studio jauh dari orang-orang yang berada di pasar ataupun di mall. Betul nggak? Tapi kalau Allah bersama makhluknya dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Allah bukan merupakan eksistensi yang gaib. Beda dengan murid atau guru yang tidak hadir di sekolah. Begitu juga kalau kita berbicara mengenai jin. Mengenai jin. Jin sebetulnya berada bersama manusia. Cuma bola mata manusia tidak diizinkan Allah untuk melihat mereka. Kecuali sebagian orang yang diizinkan. Seperti Nabi Sulaiman. Sebagian orang yang bisa menyaksikan keberadaan mereka langsung. Bukan berarti jin gaib dalam arti tidak hadir. Dia ada. Dia ada. Malaikat di sebelah kanan kiri kita ada enggak? Ada. Walaupun mata tidak apa? Tidak menyaksikan. Malaikat ditugaskan Allah mencatat amal-amal perbuatan kita. Bukan berarti Allah tidak tahu tanpa mereka. Agar dua malaikat menjadi saksi di hari kemudian nanti. Agar manusia nggak berbohong. Jadi malaikat di kiri kanan kita sebetulnya hadir bersama kita. Cuma mata kita tidak apa? Tapi iman kita apa? Iman kita meyakini keberadaan dua malaikat yang mencatat amal-amal kita. Begitu juga syaitan yang berasal dari kalangan jin. Mata kita tidak mampu melihat. Tapi kita meyakini syaitan tidak pernah sama sekali apa? Tidak pernah jemu, bosan untuk menyesatkan manusia karena dendam mereka terhadap kakek dan nenek kita. Bola mata kita tidak mampu melihat. Kecuali syaitan dari kalangan manusia. Nah, kata syaitan ini Pak Rich Boy, pemuda kayak kita, dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata sifat, bukan kata benda. Iblis juga merupakan kata sifat, bukan kata benda. Iblis itu artinya yang terusir, terputus dari rahmat Allah, sedangkan syaitan menggambarkan makhluk yang membangkang dan menentang. Dua kata sifat ini bisa berlaku untuk manusia, bisa berlaku juga untuk jin. Walaupun iblis yang pertama itu berasal dari kalangan jin, seperti firman Allah dalam suratul Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis bukan dari malaikat. Kebetulan di tengah malaikat ada makhluk dari kalangan jin yang beribadah bersama para malaikat kepada Allah. Bahkan diciptakan sebelum manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang panas membara. Jadi kana minal jinni. Iblis atau yang mendapatkan nama iblis, ya, sifat iblis ini kana minal jinni. Dia berasal dari bangsa jin. Sombong menentang Allah, Allah berikan nama iblis. Oleh karena itu sering kita mendengar orang memaki seseorang dengan nama iblis. Iblis kamu, manusia. Maksudnya perangai perbuatannya sama dengan iblis, walaupun dia dari manusia, bukan dari kalangan jin. Kata syaitan juga sama. Allah berfirman dalam suratul An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan
syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Demikianlah kami membiarkan bagi setiap nabi dan juga orang-orang yang beriman yang bukan nabi. Kami biarkan apa? Adanya musuh-musuh ya. Dari kalangan apa? Syaitan, manusia maupun syaitan yang berasal dari jin yang bekerja sama untuk menghiasi yang buruk menjadi indah. Sedangkan yang indah, yang baik, mereka sengaja untuk membuat tidak menarik agar orang tertarik pada yang busuk, tidak tertarik pada yang baik. Kenapa Allah biarkan? Karena apa? Karena jin dan manusia ini merupakan makhluk yang berstatus sebagai khalifah yang diberikan pilihan. Dengan adanya pilihan, mau tidak mau lahir konsekuensi logis, mereka bisa saja menjadi orang yang memilih kebaikan, bisa saja mereka memilih keburukan. Itu kan namanya alam cobaan, alam ujian. Masa Allah akan intervensi? Kecuali intervensi dalam memberikan hidayah, membantu mereka-mereka yang bertaubat. Jadi kata ghaib itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang ada tapi belum hadir atau tidak hadir. Sedangkan Allah hadir bersama kita. Jin juga walaupun mata tidak melihat apa? Paling ghaib dari pandangan mata kita. Begitu juga malaikat ada tapi ghaib dari pandangan mata kita. Itu kalau arti ghaib seperti itu. Tapi kalau arti ghaib menunjukkan tidak ada, sesuatu yang tidak ada, itu sama sekali tidak benar. Karena banyak hal yang ada tapi mata tidak mampu menjangkau seperti yang Rich Boy katakan. Lalu kita bertanya, Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib. Lalu terjemahan mengatakan beriman kepada Allah yang ghaib. Salah ini. Allah Subhanahu wa taala eksistensi apa? Yang paling jelas di alam raya ini walaupun tidak kita saksikan dengan mata kita. Yang kita imani keberadaannya dengan hati kita. Tapi yang dimaksudkan dengan yang ghaib ini adalah hari kebangkitan, hari hisab, di saat manusia dibangkitkan di hari kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Ya. Kemudian hari hisab, hari perhitungan ketika amal mereka ditimbang dalam neraca keadilan. Setelah itu surga nerakanya. Walaupun surga neraka kita yakini, kita imani keberadaannya, tapi kan dia belum hadir bersama kita. Dia belum hadir bersama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua ini dalam kitabnya sebagai pendidikan bagi kita agar kita memperhitungkan ucapan, perbuatan, sepak terjang kita dengan apa yang kita akan terima di hari kemudian nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa-siapa yang melakukan perbuatan sekecil apapun, sebesar atom yang tak terlihat, dia akan lihat balasannya. Begitu juga keburukan yang dia lakukan, ya. Begitu pula kebaikan. Yang diperbuat sekecil apapun tidak akan hilang. Jadi apa yang Rich Boy tadi katakan dan ajukan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan merupakan eksistensi yang gaib, benar, kami bersama Anda. Adapun kalau ada orang Islam yang menerjemahkan gaib di sini untuk Allah, ini orang yang tidak memahami Al-Qur'an. Orang yang tidak memahami Al-Quran, bukan Qurannya yang bicara bahwa Allah itu gaib, tapi pemahaman orang-orang yang salah. Jadi perlu kita ingat kata gaib itu bukan berarti tidak ada, tapi sesuatu yang ada cuma tidak hadir. Kalau Allah hadir bersama kita, malaikat di kanan kiri kita juga Nah, yang berkaitan dengan yang gaib itu adalah apa-apa yang Allah janjikan. Dari kebangkitan, hari hisab, surga maupun nerakanya, itu merupakan hal-hal yang pasti ada. Tapi sebagian orang kan sudah Rich Boy, ada yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ada yang tidak beriman kepada surga neraka. Bahkan tidak beriman pada hari kebangkitan. Tapi orang yang beriman pada Allah, ya, yang selalu mengawasinya, beriman kepada hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan, surga nerakanya, pasti akan berhati-hati. Jadi dalam hal ini Al-Quran tidak pernah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan eksistensi yang gaib. Tidak pernah sama sekali. Bahkan menegaskan dia bersama kita dimanapun kita berada. Kemudian pertanyaan yang kedua, menjawab pertanyaan saudara Rich Boy kita.
Dalam suratul Baqarah ayat 7 Allah berfirman, seperti itu sudah jawab kemarin, tapi kita ulangi kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Seperti yang Ustaz Otong tadi katakan, tidak boleh kita menafsirkan Quran sepotong-sepotong, penggalan-penggalan, harus satu kesatuan. Kan ayat sebelumnya innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Yang kafir ini apa? Yang tahu kebenaran lalu mengingkarinya. Kalau orang yang belum tahu kebenaran tidak dikatakan kafir. Kalau dia mempersekutukan Allah dikatakan musyrik. Tapi kata kafir di sini, kebenaran sudah sampai, sudah jelas baginya, tidak ada keraguan, tapi dia menolak untuk mengikuti seperti iblis. Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak, membangkang, maka apa? Menyombongkan diri, akhirnya Allah masukkan dalam golongan orang kafir. Padahal iblis kenal Allah. Iblis juga mengetahui kehidupan malaikat, mengenal surga nerakanya. Kita belum pernah melihat. Betul enggak? Jadi kalau bicara mengenai pengetahuan, iblis lebih tahu dari kita. Tapi digolongkan dalam golongan yang kafir, kenapa? Menentang dan membangkang. Lalu Allah bilang, orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang menutup matanya, menutup pendengarannya, menutup hatinya untuk menerima kebenaran yang dia tahu, percuma wahai Rasulullah. Kau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Lalu Allah sebutkan, khatamallahu ala qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala menyegel hati mereka. Maksudnya apa? Wa ala sam'ihim. Begitu pula pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Begitu juga pandangan mata mereka tertutup ya oleh tirai ya. Begitu pula pendengaran mereka. Hingga mereka bermata tapi tidak melihat, bertelinga tidak mendengar, berakal tapi tidak apa? Tidak sama sekali bekerja dengan mengikuti akalnya. Kenapa sampai begini? Karena yang didengar bukan kebenaran, yang diikuti bukan, tapi yang didengar dijadikan sebagai Tuhan hawa nafsunya. Seperti dalam suratul Jathiyah yang kemarin kita baca, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhannya adalah hawa nafsunya. Nah, orang kalau sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, kira-kira kalau kita berikan nasihat terima enggak? Lihat bukti kebenaran terima enggak? Enggak bakal terima. Dia jadikan nafsu sebagai Tuhannya. Nah, yang membujuk dia mengikuti hawa nafsu siapa? Syaitan. Betul enggak? Baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Jadi apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Akhirnya karena dia menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, wa adallahullahu ala ilmin. Allah biarkan dia tersesat ala ilmin, padahal dia tahu, bukan tidak tahu. Seperti iblis. Kamu pilih hawa nafsu sebagai Tuhanmu, silahkan. Kalau dia menjadikan Allah sebagai Tuhan, ya Allah akan bimbing, berikan petunjuk dia. Maksud Allah menyegel hatinya, Allah meninggalkan dirinya, karena dia meninggalkan Allah. Nasullah fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah juga lupakan mereka. Allah hanya akan apa? Memberikan bimbingan pada yang mengingat Allah, yang mau menerima kebenaran. Jadi artinya apa? Perhatikan ayat berikutnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Akhirnya Allah biarkan dia tersesat, padahal dia tahu, bukan orang bodoh. Allah menyegel pendengarannya, begitu pula hatinya. Kemudian meletakkan juga tirai di depan matanya. Lalu Allah bertanya, siapa lagi yang bisa menolong dia, memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah tinggalkan dia? Jadi yang membuat dia terpelosok adalah pilihannya. Meninggalkan Allah, menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, mau mendengarkan bujuk rayu syaitan, Allah lepas tangan. Itu makna khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Adapun firman Allah dalam suratul Mujadilah, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan betul-betul menguasai mereka, jiwa mereka maksudnya. Akhirnya membuat mereka lupa untuk mengingat Allah. Merekalah para pengikut syaitan. Sesungguhnya pengikut-pengikut syaitan adalah orang-orang yang merugi. Maksud dari ayat ini, mereka-mereka ini
menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, mau mendengarkan tawaran, janji-janji, bujuk rayu syaitan. Peringatan Allah, janji Allah tidak didengar. Akhirnya apa? Jiwanya dikuasai oleh syaitan. Maksudnya di sini, syaitan menjadi penyebab mereka tersesat, menyimpang. Di samping mereka juga hatinya cocok, condong kepada syaitan, terjadi apa? Simbiosis mutualisme. Sedangkan Allah yang menciptakan mereka, yang melimpahkan rahmatnya kepada mereka, diabaikan. Masa Allah akan tolong mereka? Kalau dia minta tolong, kembali pada Allah, Allah akan tolong. Tapi mereka ingkar, durhaka kepada Allah. Allah sebagai Tuhan yang memberikan mereka segala-galanya, punya hak dan meninggalkan mereka. Jadi ketika dinisbatkan penyesatan kepada syaitan, itu menunjukkan mereka yang menjadi sebab. Sedangkan penyesatan kepada Allah menggambarkan hukum Allah yang berbuat kebaikan, yang berjalan di atas kebenaran, Allah akan berikan petunjuknya. Yang meninggalkan jalan tersebut, Allah akan biarkan dia terlunta-lunta di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kesesatan. Allah tidak kejam dalam hal ini. Allah tidak kejam dalam hal ini. Jadi terkadang sesuatu dinisbatkan, ya, dinisbatkan kepada apa? Kepada satu subjek, bukan berarti apa? Bukan berarti segala-galanya kembali padanya. Sebagai contoh, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan dan memutuskan undang-undang. Lalu kita dengar hakim memutuskan bahwa fulan pembunuh dikenakan sanksi hukuman mati karena apa? Karena telah melakukan kejahatan tersebut secara berulang kali. Di sini hakim memutuskan. Padahal undang-undang keluar dari mana? Undang-undang keluar dari hakim bukan? Dia melaksanakan, betul tidak? Begitu juga pemerintah memutuskan hukuman mati buat fulan yang melakukan, katakan, kejahatan, atau melakukan genosid, atau melakukan pemerkosaan. Ketika pemerintah menjatuhkan hukuman, mereka sebagai lajnah tanfidiyah, sebagai apa? Lembaga eksekutif yang melaksanakan. Tapi sebetulnya yang menetapkan hukum siapa? Yang membuat undang-undang. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman, yang menetapkan hukum, aturan, dan undang-undang Allah. Lalu diserahkan pelaksanaannya kepada kita. Di antara kita ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Lalu dengan sendirinya ada konsekuensi bagi yang melanggar. Ada juga apa? Balasan, janji dari Allah bagi yang taat. Nah, yang taat akan berada di bawah naungan Allah. Yang melanggar, mereka keluar dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu saudara Rich Boy fahami bahwa Al-Quran dalam berbicara menggunakan uslub yang bermacam-macam. Dikenal namanya ilmul bayan. Mengungkapkan satu ungkapan, mengungkapkan satu apa? Satu makna dengan ungkapan yang bermacam-macam yang melahirkan betul-betul apa? Melahirkan pemandangan yang amat indah. Pemahaman yang amat indah. Sebagai contoh, ada ungkapan langsung. Orang-orang yang ingkar dan kafir sama saja bagi mereka, kau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Lalu dalam surat Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kami letakkan di leher mereka belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Hingga akhirnya leher mereka tertengada. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu kami letakkan di hadapan mereka, di belakang mereka dinding. Kami selimuti mereka dari atas sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini ungkapan-ungkapan tamthili, perumpamaan. Orang yang dikuasai hawa nafsu dan kesombongan, ya, kan jalannya begini istilahnya. Dibelenggu oleh kesombongannya hingga tidak melihat ke bawah. Lalu kami letakkan tirai di hadapan, di belakang, maupun di atasnya, menggambarkan apa? Matanya ditutupi oleh hawa nafsunya, kesombongannya, hingga tidak melihat kebenaran. Mana mungkin orang-orang apa? Yang menutup mata dari kebenaran akan melihat. Seperti orang kita bilang, coba lihat matahari begitu terang benderang. Dia mengatakan, tidak, saya nggak lihat matahari. Tutup matanya. Di sini matahari yang tidak ada, apa matanya ditutup? Begitu juga orang-orang yang menutup matanya dari kebenaran, kau peringatkan tidak mungkin apa? Dia akan beriman, karena masalahnya bukan tidak jelasnya kebenaran, tapi matanya tertutup. Yang membuat menutup matanya, hawa nafsunya. Karena mengikuti bujuk rayu syaitan. Jadi terkadang dinisbatkan kepada Allah yang menetapkan ketentuan dan aturannya, ya, sedangkan dinisbatkan kepada syaitan yang menjadi sebab. Nah, manusia juga yang mengikuti syaitan
yang merasa bahwa apa? Dakwah syaitan lebih apa? Cocok dengan dirinya. Adapun manusia-manusia yang menolak, yang tidak mau mengikuti syaitan, yang tahu betul-betul tipu daya syaitan, orang-orang seperti ini akan bergabung dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan naungan hidayah dari Allah, sedangkan yang meninggalkan Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Dan Allah selalu memberikan kesempatan dari mulai dia mendapatkan peringatan sampai akhir hayat. Kalau sampai detik-detik sakaratul maut dia tidak bertobat, maka tidak ada ampunan baginya. Tapi kalau dia bertobat sebelumnya, Allah buka pintu rahmatnya. Tapi ingat, kita katakan yang sudah tahu kebenaran, yang mengikuti kebenaran, kalau kita sombong bisa-bisa kita seperti iblis. Dulu iblis juga beribadah bersama para malaikat. Karena sombong, akhirnya terusir dari rahmat Allah. Oleh karena tidak akan masuk ke dalam surga yang di hatinya terdapat sedikit kesombongan. Sekecil apapun. Wal'iyadzubillah. Pertanyaan berikutnya, Allah menyuruh bertaubat lalu menyuruh bunuh diri. Supaya taubatnya diterima. Kalau saudara Rich Boy membaca ayat ini, tanpa memahami mula basatnya, tanpa juga memahami maksud dari kata ayat ini, memang akan terjadi kesalahpahaman. Allah melarang orang yang melakukan bunuh diri. Orang yang bunuh diri karena putus asa, orang seperti ini, orang yang tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada kisah Bani Israel. Bani Israel telah lama hidup di bawah perbudakan. Telah lama hidup apa? Di bawah perbudakan. Hingga kehormatan mereka, kemerdekaan mereka itu sedikit demi sedikit terkikis. Mereka menganggap perbudakan itu merupakan hal yang bagaimana? Hal yang wajar. Begitu mereka diselamatkan oleh Musa, dalam perjalanan banyak sebetulnya rongrongan dari mereka. Sampai mereka ketika tiba di tepi lautan, dikejar dari belakang, itu mereka masih berkeluh kesah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Musa memberikan nasihat yang baik, ya, agar mereka bersabar. Akhirnya Allah perintahkan Musa untuk melontarkan tongkatnya ke lautan hingga lautan terbelah. Ini mungkin dalam pandangan sebagai orang mistik, tapi bagi Allah idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Akhirnya Musa bersama kaumnya melintasi lautan. Setelah menyeberangi lautan, Fir'aun di belakang bersama pasukan yang memburu. Ketika tiba-tiba di tengah lautan, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Maka Bani Israel yang tadinya terkatung-katung, teraniaya dalam ketakutan, Allah berikan ketenangan. Begitu mereka melintasi lautan, bertemu dengan para penyembah berhala. Mereka mengatakan, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum ail. Ya, wahai Musa, buatkan dong Tuhan untuk kami sebagaimana Tuhan yang mereka sembah. Ini kan menggambarkan bagaimana piciknya mereka. Piciknya mereka. Musa mengatakan, masa kalian menyembah selain dari Allah? Apa kalian lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kalian? Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Sekarang kalian meminta agar apa? Aku buatkan Tuhan buatan yang kalian sembah. Di mana akal kalian? Innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Akhirnya setelah teguran ini, ya, mereka berdiam. Tapi rupanya di hati mereka ini masih belum hilang. Masih belum, Akhirnya Musa melanjutkan perjalanan. Kemudian Musa berkata kepada mereka, aku akan berangkat meninggalkan kalian untuk memenuhi perjanjian bersama Allah, untuk menerima kitab suci. Dia berkata pada saudaranya Harun, jaga mereka, pimpin mereka dengan baik. Begitu Musa berangkat meninggalkan mereka, tidak lama kemudian ternyata apa? Samiri ini salah seorang dari mereka, dari Bani Israel, membuat patung yang mengeluarkan suara, lalu mereka mengatakan ini Tuhannya Musa dan Tuhan kalian. Lihat mental budak ini. Akhirnya mereka apa? Mereka ternyata mendengarkan Samiri lupa kepada Allah. Mereka sembah anak sapi tersebut. Nabi Allah Harun ingatkan mereka, bahkan diancam mau dibunuh. Waktu Nabi Musa kembali, ternyata apa?
ternyata Musa menyaksikan keadaan yang mengerikan luar biasa, kaumnya menyembah anak sapi. Akhirnya lauh-lauh yang diterima, yang berisikan Taurat dilemparkan. Dia marah kepada Harun, kenapa kau biarkan mereka tersesat? Sampai ditarik jenggotnya. Harun mengatakan, ya benar ummah, wahai anak ibuku, mengingatkan dia saudara, ini bukan kemauan saya. Mereka hampir membunuh saya ketika saya memberikan nasihat pada mereka. Ini menggambarkan bagaimana kebodohan Bani Israel. Akhirnya Musa memohon kepada Allah untuk memberikan maaf kepadanya, kepada saudaranya, memasukkan Musa dan Harun ke dalam rahmatnya. Setelah itu Allah putuskan kepada mereka Bani Israel yang berulang kali melakukan kesalahan, kesombongan. Bahkan sebelum ini ada kejadian. Ketika mereka dibawa oleh Nabi Allah Musa mendekati Yerusalem. Musa berkata kepada mereka, wahai Bani Israel, ya, setelah Allah mengingatkan mereka, Allah jadikan sebagian kalian sebagai nabi-nabi, sebagai pemuka-muka, raja-raja kan, seperti Allah ingatkan kepada mereka nikmat Allah, lalu Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Yerusalem yang dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Allah janjikan buat mereka Yerusalem asal mereka beriman. Ternyata mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna la nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di kota tersebut dikuasai oleh orang-orang yang luar biasa kuat dan buasnya. Kami tidak akan masuk kecuali kalau mereka keluar. Kalau mereka keluar, baru kami akan masuk. Masa sudah berjuang minta musuh keluar? Musa berikan nasihat buat mereka, mereka tidak hiraukan. Sampai Musa mengatakan, wahai kaumku, masuk ke dalam kota, Allah akan memenangkan kalian. Dijawab oleh mereka, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalam kota selagi mereka ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu bersama Tuhanmu perang. Inna hahuna qailun. Kita di sini akan nunggu. Bayangkan coba. Dengan bahasa kasar mengatakan pergi bersama Tuhanmu, lupa kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi berarti di hati mereka nggak ada Allah. Akhirnya begitu mereka menyembah anak sapi, padahal baru ditinggalkan Musa berapa saat, baru diselamatkan Allah, Allah keluarkan keputusannya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ayat 52 ya. Setelah itu pada ayat 52, pada ayat 54, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini ayat 52 dan ayat 54. Ayat 52 bunyinya, ketika kami menjanjikan Musa perjanjian berpisah dari kaumnya selama 40 hari. Kemudian kalian begitu ditinggalkan menjadikan anak sapi buatan Samiri sebagai sembahan yang kalian sembah. Dan kalian betul-betul telah melakukan perbuatan zalim dan aniaya. Setelah itu, thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tapi kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Lalu apa cara menebus dosa mereka? Wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata pada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Kalian telah menganiaya diri kalian, ya, membodoh-bodohi diri kalian ketika kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan kalian. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah, kembalilah kalian kepada pencipta kalian. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jalan yang Allah tunjukkan ini bukan kemauan Nabi Musa. Faqtulu anfusakum maksudnya apa? Bunuh diri kalian, bukan begitu maknanya. Seperti Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian caci diri kalian. Maksudnya dengan mencaci orang lain mencaci kalian. Faqtulu anfusakum juga, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, dan makna yang lain, jangan kalian saling membunuh. Karena kalau kita membunuh seseorang sama dengan membunuh diri kita. Kalau dia saudara kita, seayah dan seibu, kejahatan akan berbalik pada kita. Jadi faqtulu anfusakum maksudnya apa?
orang-orang yang tidak berdosa menghukum orang-orang yang menyembah anak sapi dengan hukuman mati. Ini juga pilihan bagi mereka. Kalau kalian ingin menerima taubat ampunan dari Allah, kalian siap dihukum mati. Karena kejahatan ini kejahatan yang luar biasa. Ada kejahatan membunuh orang masih kalah dibandingkan kejahatan mempersekutukan Allah. Dan bukan sekali, berulang kali. Jadi daripada Bani Israel terus-terusan terjerumus dalam fitnah, terjerumus dalam kebodohan, Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Faqtulu anfusakum. Maksudnya, yang tidak berdosa, yang tidak menyembah anak sapi, menghukum, membunuh mereka yang berbuat kejahatan. Ini juga pilihan, mereka mau nggak? Kalau kita, daripada kita hidup dalam dosa, dalam nista, berulang kali kita melakukan, lalu Allah tawarkan taubat dengan cara kematian, lebih baik mati dalam iman, dalam takwa, daripada kita kehidupan hanya melakukan dosa, kejahatan di muka bumi. Betul tak? Oleh karena itu banyak orang-orang yang biasa melakukan kejahatan, kalau ditawarkan ampunan dari Allah dengan cara hukuman mati, mereka terima. Daripada hidup Daripada hidup seperti ini, mau tobat susahnya minta ampun, mereka siap untuk dibunuh. Yang penting Allah janjikan ampunan buat mereka. Banyak orang seperti ini. Karena tidak berdaya terhadap diri mereka. Nah, Bani Israel ditawarkan Allah, mau nggak? Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Karena kematian bagi kalian lebih baik di sisi Tuhan kalian. Kalian bebas dari syirik, bebas dari azab Allah yang kekal dalam api neraka. Fataba alaikum innahu huwat tawwab. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jadi saudara Rich Boy, ini bukan anjuran orang untuk bunuh diri. Bukan anjuran orang untuk bunuh diri. Kemudian, kata bunuh diri ini sebetulnya, bunuh diri, seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena kata bunuh diri, orang yang berputus asa, yang kehilangan harapan hidupnya, ingin terbebas dari dunia, mereka melakukan bunuh, itu sebuah kejahatan. Berarti dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya bertanya, kalau seandainya orang menghadapi musuh yang menyerang negerinya, menghancurkan keamanannya, lalu dia ingin menyelamatkan mereka dengan cara meletakkan bom di tubuhnya, kemudian dia masuk di tengah-tengah mereka, membinasakan ratusan bahkan ribuan orang untuk menyelamatkan bangsa negaranya. Itu bunuh diri bukan? Itu bukan bunuh diri. Itu bukan intihar. Karena bunuh diri orang-orang yang berputus asa, kehilangan harapan hidupnya, dia mengakhirkan hidup. Tapi ini orang untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak, menyelamatkan bangsa dan negaranya dari penjajahan, dia merelakan dirinya untuk mati. Itu namanya bom syahid. Bukan bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri itu orang-orang yang kehilangan harapan hidupnya. Seperti ketika tentara Jepang melakukan kamikaze kan. Ketika dia menyerang satu kapal Amerika, pesawat, kemudian masuk ke cerobong asapnya dengan pesawatnya. Satu mati, tapi apa? Yang menjadi korban pasukan Amerika dalam jumlah besar. Ini ketika terjadi penyerangan, kalau tidak salah, ketika terjadi perang dunia kedua antara Amerika dan Jepang. Jadi bunuh diri dalam agama dilarang. Dilarang dalam agama. Karena orang yang bunuh diri berarti orang yang kehilangan rasa kehilangan harapannya kepada Allah. Seharusnya dia bersabar sambil menantikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terjadi pada kaum Musa adalah hukuman atas kejahatan mereka secara berulang kali untuk menyelamatkan mereka agar iman tetap di hati mereka. Allah putuskan hukuman mati buat mereka, siapa yang mau tobat. Yang tidak mau dibiarkan. Yang tidak mau bukan mereka bunuh diri. Kenapa Allah menggunakan kata bunuh diri kalian? Karena seorang di saat membunuh seseorang tanpa alasan sebetulnya membunuh dirinya. Menyakiti seseorang, menyakiti diri sendiri. Mencaci seseorang sama dengan mencaci diri sendiri. Kalau kita fahami hal ini, insya Allah kita tidak akan melakukan kejahatan. Lalu pertanyaan berikut yang diajukan oleh saudara Rich Boy. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa ta'ala katanya menipu orang-orang yang bagaimana? Yang bermalas-malasan untuk melakukan salat. Bukan begitu maknanya saudara Rich Boy. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa.
orang-orang yang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang menyembunyikan kekafiran di hatinya, menampakkan keimanan di luar. Orang yang bermuka dua. Jadi menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan di luar. Allah sebutkan di sini orang-orang yang munafik yang bermuka dua, yang di luar menampakkan keimanan, padahal hatinya penuh kekafiran, mereka berupaya menipu Allah. Kata khada'a yakhda'u, menipu. Kalau yukhadi'un, ya, khada'a yukhadi'u, ya, menggambarkan apa? Berusaha untuk menipu. Mereka nggak mampu menipu Allah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik ini yang bermuka dua, dengan menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, mereka berusaha untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah apa? Membiarkan mereka tertipu. Ketika mereka berupaya untuk menipu Allah, sebetulnya apa? Allah Subhanahu wa taala membiarkan seolah-olah apa? Mereka orang-orang yang sedang berjuang untuk kesuksesan, padahal sebetulnya apa? Mereka tertipu. Sebagai contoh, orang yang berusaha untuk apa? Memerangi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang mengajak pada kebaikan, mengganggu mereka, menganiaya mereka, menipu mereka. Dibilang apa? Tuh, saya habis kerjain mereka tuh. Habis bully mereka, kerjain mereka. Dia beranggapan dia membuli orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. Betul tidak? Saya habis penjarakan mereka, saya biarkan mereka tersiksa. Dia melakukan perbuatan-perbuatan sebetulnya yang merugikan dirinya. Justru menguntungkan mereka yang diganggu dalam kebenaran akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, semakin berat ujian mereka, semakin tinggi derajat mereka. Tapi dalam pandangan dia membuli orang-orang yang apa? Yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan mereka, merendahkan mereka, memenjarakan mereka. Allah bilang wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala membiarkan diri mereka tertipu. Jadi ungkapan ini dalam bahasa Arab namanya mujaratul khasmi. Allah menggunakan jawaban sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi Allah memperlakukan mereka sebagaimana perlakuan mereka. Mereka berlaku menipu, ya. Berlaku apa? Menipu orang-orang yang berusaha menipu orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan, tapi memutarbalikkan fakta, menyembunyikan kekafiran. Allah hukum sesuai perbuatan mereka. Yang berbuat baik dibalas dengan lebih baik, yang berbuat buruk sesuai perbuatan mereka. Jadi bukan berarti Allah menipu atau Allah penipu. Salah besar, saudara Rich Boy. Mereka berupaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala justru dengan perilaku mereka membiarkan mereka tertipu tanpa mereka menyadari. Kalau orang tahu dirinya sakit, dia akan berobat. Tapi kalau sakit merasa dirinya sehat, gimana? Bahaya enggak? Bahaya. Dia tertipu enggak? Tertipu. Begitu juga. Di samping orang sakit merasa dirinya sehat, orang bodoh merasa dirinya pinter. Kalau dia bodoh, tahu dirinya bodoh, kita bisa berikan petunjuk. Repotnya, dia bodoh merasa paling pinter. Orang seperti ini, orang yang tertipu tidak? Tertipu. Jadi sebetulnya wa huwa khadi'uhum, karena mereka menipu, Allah biarkan mereka tertipu tanpa mereka sadari. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri mereka yang lain orang munafik, kalau mau bangun sholat berat, bahkan jarang mengingat Allah, hobinya mengingat hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan sama-sama, ini ungkapan dalam bahasa Arab sebagai perumpamaan. Bukan Allah penipu atau Allah menipu. Mereka berupaya menipu Allah dan orang yang beriman. Allah membiarkan mereka tertipu tanpa mereka sadari. Nah, kalau kita lihat ini ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang amat indah. Oleh karena itu jangan kita coba-coba menipu Allah atau berusaha menipu orang yang beriman. Karena pada akhirnya yang dirugikan kita. Yang dirugikan kita. Lalu pertanyaan berikutnya, pada ayat Al-Maidah ayat 14, Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menimbulkan dan memunculkan kebencian? Sebetulnya yang menumbuhkan kebencian, permusuhan adalah kejahatan manusia. Yang menumbuhkan kecintaan, kerukunan adalah keadilan dan rahmat. Allah kisahkan di sini orang-orang Nasrani. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah.
wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan dari orang-orang yang mengatakan kami umat Nasrani yang mengikuti Al-Masih, kami telah mengambil janji dan sumpah mereka untuk mengikuti kitab Taurat dan termasuk Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Taurat yang diturunkan pada Musa dan Injil yang diturunkan pada apa? Isa. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Ternyata mereka melupakan semua pelajaran peringatan yang Allah berikan pada mereka. Dalam kitab Taurat Allah mengharamkan babi, mengharamkan minuman keras, tapi ternyata mereka menghalalkan babi. Allah haramkan babi dalam kitab Bani Levi, ya. Babi termasuk yang diharamkan, tapi ternyata dihalalkan oleh mereka. Jadi bukan hanya dalam Al-Quran, dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan pengharaman babi. Dan banyak hal, termasuk diantaranya Allah mengancam bagi orang yang mempersekutukan Allah, tapi ternyata mereka mempersekutukan Allah. Ini bukan semua umat Nasrani, mereka yang mempersekutukan Allah, meninggalkan ajaran Taurat dan ajaran Injil. Nah, karena kejahatan yang mereka lakukan, karena mereka meninggalkan kitab Allah, akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan side effect, efek samping yang buruk. Menyebarnya kebencian, permusuhan, pembunuhan, pertumpahan darah, seperti yang kita lihat sepanjang sejarah. Begitu mereka melupakan janji Allah, melanggar apa-apa yang Allah larang, ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, Allah gunakan ungkapan, akibat dari perbuatan mereka kami biarkan kebencian, permusuhan berkecamuk di tengah-tengah mereka. Dan ini bukan hanya berlaku untuk umat Nasrani atau umat Yahudi, berlaku untuk umat Islam. Umat Islam sekarang yang berpecah belah, yang bermusuh-musuhan, saling menyerang sana, menyerang sini, bahkan menumpahkan darah seperti yang dilakukan Saudi Arabia, Emirat Arab terhadap Yaman, ya. Itu bahagian dari hukuman Allah, konsekuensi logis dari kejahatan yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan kitab Allah, mereka mengutamakan kekuasaan, keamanan, kepentingan mereka, mendengarkan juga perintah-perintah dari Zionis untuk melakukan perbuatan jahat ini, mereka bungkus dengan nama Islam. Jadi efek samping dari pelanggaran terhadap janji Allah, pelanggaran terhadap petunjuk Allah adalah menyebarnya kerusakan, kezaliman, permusuhan, begitu juga pertumpahan darah di antara umat manusia. Oleh karena itu pelajaran bagi umat Islam kita semua, jangan ikuti umat terdahulu. Karena mereka meninggalkan perjanjian bersama Allah dengan mengikuti kitabnya, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan mereka saling bermusuh-musuhan satu dengan lainnya, bahkan saling menumpahkan darah, wal iyadzubillah. Jadi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menabur kebencian dan suka akan peperangan, sekali-kali tidak. Allah mengajak kita mengikuti petunjuk kitabnya, mengikuti pesan nabinya. Kalau tidak, yang akan terjadi adalah konsekuensi logis dari pelanggaran mereka, akhirnya mereka akan terjerumus dalam fitnah. Mereka melakukan korupsi, membuat negara melarat, miskin, rakyat sengsara. Apa nggak mungkin timbul kebencian? Ya. Kerusuhan. Betul nggak? Mereka juga menghukum orang-orang yang tidak berdosa, membebaskan orang-orang yang melakukan kejahatan karena kekuasaan. Apa tidak timbul kebencian? Tapi negara yang menegakkan keadilan, mau negara Islam, negara non-Muslim yang menegakkan keadilan, pasti akan menciptakan keharmonisan. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Merkel Angela, konselir Jerman, kita saksikan bagaimana seorang wanita yang hidup sederhana sebagai pemimpin, tinggal di flat bersama rakyat, tanpa memiliki seorang pembantu, hidup sederhana, dia mampu untuk memperbaiki keadaan keadaan negaranya, ekonominya, membangun keharmonian, kecintaan rakyat terhadap dirinya. Oleh karena itu ketika dia mengundurkan diri, rakyat Jerman betul-betul menunjukkan sambutan dan haru mereka terhadap wanita ini. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada petunjuk Allah. Allah tidak pernah mengajak kita berbohong, menipu, berkhianat, apalagi menaburkan permusuhan. Tapi Allah ingatkan, begitu kalian tinggalkan petunjuk Allah, yang akan terjadi akibatnya kerusuhan, kebencian, permusuhan, pertumpahan darah, dan tidak akan ada keseimbangan dalam hidup ini. Kalau kita ikuti petunjuk Allah, itulah merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Insyaallah sesi berikutnya untuk menjawab masukan-masukan dari saudara kita Rich Boy akan dilanjutkan pada hari Rabu insyaallah biidznillah azza wa jalla. Kenapa kita perlu menjawab? Karena kalau pertanyaan dari orang-orang yang ragu, bimbang, itu tajam. Ya. Kalau orang Islam kan
menerima begitu aja. Terkadang tanpa dicerna. Terkadang memahami sesuatu yang salah seperti memahami iman bil ghaib, itu iman kepada Allah salah besar. Jadi kita ingin pertanyaan-pertanyaan seperti ini mempertajam kita untuk dapat memahami Al-Quran dengan indah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iman dan telah dengar kita jawaban dari Ustaz Hussein menjawab subhat yang dilontarkan kepada Al-Quran sesi kedua. Ya, kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Totong. Saya Muhammad Krishna, Neiza, kemudian Muhammad Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.